Ya teman-teman, hari ini tanggal 9 bulan 9 jam 13 di istirahat sesi perdagangan pertama. Baik teman-teman, kita akan bahas untuk emiten hiburan dan tidak lain tidak bukan yang suka saya bilang hiburan itu bagi yang baru tahu ya, baru lihat channel ini. Hiburan itu maksudnya teman-teman, saya akan ngebahas saham-saham sebawah 100 ya, 150 kadang-kadang FCA gitu ya. Siapa tahu nanti ke depannya emiten-emiten yang saya bahas itu mungkin nanti minimal fundamentalnya itu seperti saham-saham yang hiburan gitu ya. Ya walaupun kalau harganya sih ya bisa aja gitu ya, ke harga saham ke 400 gitu bisa saja gitu kan, kalau berdasarkan fundamentalnya baik ya. Seiring dengan waktu mungkin akan ke arah sini gitu kan. Baik, untuk disclaimer on dulu, saya tidak mengajak menjual ataupun membeli ya. Ini hanya sekedar untuk sharing aja. Saya memberikan rekaman video ini biar teman-teman mungkin ada perkembangan apa atau ini mah kurang ini ya, tambahkan aja nanti di kolom komentar ya. Dan setiap komentar yang sudah saya kasih tanda lope-lope berarti itu udah saya baca ya. Adapun kenapa saya tidak baca tulisan, tidak dibalas dengan tulisan, mungkin nanti akan saya bahas di video selanjutnya ya, karena biar teman-teman yang lain juga setelah melihat videonya, oh iya saya tidak akan menanyakan lagi karena udah melihat videonya. Oke, Elnusa atau Elsa, kode emitennya, profilnya bergerak dalam bidang jasa hulu migas dan melakukan investasi saham pada anak perusahaan dan perusahaan joint venture yang bergerak di beberapa industri seperti layanan dukungan dan perdagangan upstream migas, layanan dan perdagangan downstream migas, bumi dan jasa pengolahan dan penyimpanan data perdagangan migas, dan pengelolaan aset lapangan migas bumi. Perusahaan yang menyediakan barang dan jasa, termasuk penyediaan dan pengolahan ruang kantor untuk anak perusahaannya. Ya, ada sewa kantor juga ya. Baik, kita lihat shareholdernya. PT Pertamina Hulu Energi pengendali 51%, masyarakatnya 43%, 13,5% agak banjir di masyarakat ya. Ada Panin Sekuritas 5,3%. Untuk nomor of shareholdernya, bulan Agustus banyak yang masuk, tapi bulan April, Mei, Juni, Juli banyak yang keluar. Terus untuk holding komposisinya, lokal yang paling banyak. Terus siapa lokal yang menguasain? Perusahaan ya, 51,60%. Kalau foreign ada di sini sekuritas atau enggak bank ya, bukan sekuritas, bank ya, yang menguasain bank ya. Sampai berapa persen nih? 2,39, tapi ada yang lain-lain juga 3,3 ya. Baik, untuk board and direkturnya sama komisaris mungkin ada yang kenal, silahkan gitu kan isi di kolom komentar. Kita untuk lihat insidernya, ada Panin Sekuritas menambah kepemilikannya ya. Untuk bulan September 5,44, artinya naik 0,1% ya dari bulan Agustus ya. Untuk update-annya, corporate action untuk dividen, dia bagian dividen lancar ya, bagian dividennya, dan 2 tahun terakhir itu lumayan ya pembagian dividennya ya, 20 perakan ya, 25 sama 27. Kita akan lihat untuk stock splitnya ada nggak? Oh, belum pernah menambah modal lagi. Oh maaf, belum pernah harganya lebih tinggi itu, jadi masih standar dari awal. Terus untuk RI-nya coba lihat, RI-nya juga belum pernah menambah modal lagi dari masyarakat. Kita lihat statistik untuk net income-nya kuarter 1-nya ada 183.115, artinya ada peningkatan ya. Kuarter 2 untuk kuarter sekarang 135 ke 260, artinya ada peningkatan. Kita lihat revenue dari kuarter 1-nya 3,143 ke 31,08, ada penurunan. Kuarter 2-nya 2,7 triliun ke 3,2 triliun, artinya ada peningkatan. Bagus ya. Untuk PER-nya 4,93, artinya lagi under value, di bawah 5, di bawah 10, kalau standarnya 10. Terus untuk PBB-nya 0,74, lagi under value juga. Untuk harga bukunya 637,97 perak, DER-nya 0,28, bagus ya, tidak di atas 1 atau enggak di 0,5. Terus untuk ROE-nya 14,95%, bagus ya. Apalagi cash ya, cashnya 2,3 triliun.
equity-nya 4,6 triliun, hutangnya 1,3 triliun, masih bagus ya. Kita akan lihat untuk balance sheet di kuartal 2-nya ya. Untuk neracanya kita lihat ekuitasnya langsung. Ekuitasnya dari tahun 2019 3,3 ke 3,7 meningkat, 3,7 ke 3,784 meningkat, 3,7 ke 4031 meningkat, 4,0 ke 4.1 meningkat juga, 4.1 ke 4,6 meningkat ya. Artinya cenderung kuartal 2-nya bagus ya, grow. Kita lihat PBP 0,82 ke 0,43 menurun, murah 0,51 agak sedikit mahal, 0,55 mahal, agak sedikit mahal juga, 0,58 sekarang 0,70. Tinggal 0,1 sekian lagi untuk menyamai di harga 2019 ya. Nah, kita akan lihat di Punda Chart. Nah, ini adalah Punda Chart teman-teman. Bagi yang belum tahu, cara nyetingnya itu pakai PE aja. PE untuk minnya ya, kita lihat minnya berapa nih untuk 3 tahunan ya. Kita masukkan indikatornya, PE juga kita masukkan yang plus satunya untuk 3 tahunan. Kita masukin juga untuk PE minusnya, untuk under value-nya. Nah, satu lagi kita akan tulis PBP karena kita akan menghitung wajar berdasarkan PBP. Kita juga butuh harga tengahnya. PBP tengahnya bukan harga ya. Baik. Udah terbentuk teman-teman. Untuk 1 tahunan ini sedikit agak mahal ya. Standarnya itu di harga 440 ya untuk 1 tahunan. Untuk 3 tahunan masih sedikit agak mahal juga, mendekati over value-nya. Di over value-nya berapa ini? 514. Terus untuk 5 tahunan cenderung agak mahal juga ya. Kita lihat 10 tahunan. Nah, kalau untuk 10 tahunan sekarang lagi di harga wajarnya ya, di 465 itu, sebab pernah mencapai ke harga 697 ya. Bagus lagi grow ke atas selama beberapa waktu ini, lagi grow ke atas ya. Dari mulai tahun berapa nih? Dari mulai tahun 2020 ya, pas 2019 turun. Nah, sekarang ada kenaikan pas pandemi itu ya, turun lagi, sekarang lagi grow lagi. Yang mudah-mudahan sih grow terus ya, bisa mencapai ke 800 lah mudah-mudahan ya. Tapi dalam jangka waktu panjang. Baik, kita akan hitung berdasarkan PE rasio ya. Cara ngitungnya itu, rumusnya itu min PE rasio dikali EPS, earning per share atau laba per sahamnya ya, per lembar saham. Ini ada minnya itu 10.20 ya. Kita tulis dulu 10.20 dikali, udah ada nih teman-teman. EPS-nya itu kita lihat EPS 95.36. Oh, pas banget ya. Kita langsung enter aja lah. Jadi 972. Jadi kalau berdasarkan rumus PE rasio, harga sekarang itu masih murah ya. Mungkin untuk 3 tahun ke depan bisalah ke 972 kalau berdasarkan fundamental. Kita akan hitung satu lagi berdasarkan PBP ya. PBP kita aktifkan dulu PBP-nya untuk tengah-tengahnya. Kita ini hapus. Berapa tengah-tengah PBP-nya itu? Di 0,62. Kita akan lihat dari harga buku. Harga bukunya itu 63797. 637.97 dikali 637.97 dikali harga tengahnya, harga tengah mulu ya. PBP tengah-tengahnya 0,62. 0,62. Kita kasih sama dengan, kita enter. Berapa? 395. Jadi berdasarkan rumus PBP sekarang itu lagi agak mahal dikit ya. Berapa poin nih? Ini kan 468 ya. Berarti ya sekitar berapa poin ya? 70 poinan lah ya. 70 poinan. Jadi berdasarkan rumus PER itu berada dalam posisi murah, tapi berdasarkan rumus PBP sekarang lagi agak mahal di 70 poin. Baik, kita langsung ke lukisan market maker. Ya, sekarang udah saya tulis di sini ya.
Harga wajar kuartal 2-nya 972 berdasarkan PER, PBB-nya 395 ya, berdasarkan rumus PBB, dan sekarang tanggal 9 bulan 9. Baik, kita akan langsung ke pembacaan. Ini apa, garis apa ini? Kita hapus dulu deh. Oke. Kita akan mulai dari MA dulu, MA 200. MA 200 masih di bawah, artinya masih uptrend. MA 10 sama MA 20-nya cenderung lagi di atas sekarang lagi turun candlenya ya. MA 20, MA 10-nya lagi di atas. Tuh, ini MA 20, ini MA 10 ya. Berdasarkan isian bandar lokalnya sekarang lagi ada peningkatan dari mulai tanggal 30 Agustus itu lagi meningkat, teman-teman lihat ya, meningkat ya. Nah, setelah kemarin jualan tuh sama-sama beli, tuh sama-sama ngejual. Nah, tapi dari bandar Poren cenderung terus ngambil terus ya. Mungkin pas di area-area sekarang itu bandar lokal ngambil, Poren keluarin ya. Artinya ada yang nampung lah gitu ya, bandar lokal nampung, si Poren keluar. Nah, waktu di sini area-area sini nih si bandar lokal ngejual, si Poren ngambil ya. Jadi ini ada timbal balik ya. Jadi untuk ada yang nampung, ada yang ngejual, artinya seimbang ya. Nah, kalau menurut Susu bagaimana? Kalau menurut saya sekarang lagi berjalan ya 13.37 ya, nggak apa-apa, biarin aja. Soalnya cuma ngitung harga wajar aja ya, nggak jadi masalah dalam online juga. Baik teman-teman, kalau dari saya bagaimana? Kalau dari saya itu cenderung, kalau lihat teman-teman, saya kan mengandalkan si kepala merah. Si kepala merah kita kenaikannya dulu deh ya, kenaikannya dulu. Kalau dia bisa menembus area 494, artinya dia mau uptrend lagi ya. Bisa jadi menuju ke area si kepala merah, area sini teman-teman. Nah, ada sini nih, 516 ya. 516. Kenapa saya tidak menunjukkan ke area 527 sama 540? Karena di sini kecenderungan dia kepala kembar. Artinya datar ya, antara candle hijau sama merah itu datar nih, satu harga. Dia cenderung kalau udah menemukannya begitu suka diturunin lagi ya. Tapi kenapa saya tandain sisi kepala merahnya? Dia akan menembus sini lagi teman-teman ya. Dia akan menembus sini lagi, mungkin dalam jangka waktu ya, mungkin harus ke bawahin dulu. Kenapa harus ke bawahin dulu? Karena lihat dari sininya, dari atasnya ya, si kepala kembar ini menunjukkan penurunan. Nah, adapun si kepala merah ini menunjukkan akan kenaikan ke sini dulu. Apabila si kepala merah terlewati dua-duanya ini, kemungkinan dia akan up untuk menuju ke 538 lagi dan tembus. Kalau dia tidak bisa menembus, artinya mau diturunin lagi ya. Nah, penurunannya sampai mana? Coba teman-teman lihat di sini ada gap ya, dari candle merah ke candle hijaunya ada gap 1 tick. Mudah-mudahan bisa turun ke sini. Kalau dia sampai jeblos, sampai dia turun lagi, kemungkinan dia bisa ke arah 433 ya. Andaikan dia tidak jeblos MA 200, kemungkinan masih di up di MA 200, kemungkinan dia masih akan uptrend ya. Tapi kalau dia menjeblos MA 200 agak lebih dikit, mungkin ke area 395, kemungkinan dia akan downtrend sebentar ya. Terus ada lagi di sini ada gap teman-teman ya. Saya pikir nih kalau gap harus tertutup, dia punya PR di angka 375. Andaikan dia ke bawah 375, 377 lah. Kemungkinan dia menyelesaikan PR dulu ya, itu akan berita jadi bagus. Mungkin di sini nanti tunggu pantulannya aja, mungkin teman-teman bisa nyicil area-area sini ya. Kalau dikasih itu juga kan. Kenapa? Karena berdasarkan rumus PBB itu di 395. Malah ini kan 377 itu 395 kan area sini teman-teman ya. Mungkin sedikit agak murah lah gitu di harga wajarnya gitu kan. Tapi kalau berdasarkan rumus PER ke 972 ya mungkin 3 tahun ke depan, 2 tahun ke depan ya bisa ke arah 972 karena pernah menyentuh ke 800-an ya. Terus dari saya bagaimana? Ya dari saya cuma tunggu ini aja. Ketika dia mau menembus 492 ya kemungkinan dia akan terus uptrend ya. Akan terus uptrend, tapi kalau dia tidak bisa menembus area-area yang saya tunjukkan ini di 492 sama 514, kemudian akan downtrend ke bawah ya. Tunggu aja, kalau kalian emang suka dengan MPT-nya ya silahkan aja gitu kan, bisa nyicil di area-area ini. Kenapa saya bisa mau lanjut? Alasannya apa? Alasannya si bandar lokal udah mulai ngambil lagi ya. 2 kali ngambil. Pertama walaupun dia ngebuang, ini juga ngambil.
Nah, mungkin kalau ada kenaikan sedikit mungkin bisa ke arah sini ya. Tapi kalau dia lanjut lagi mungkin ke arah 517. Andaikan dia mentok di angka 530-an ya, di arah sini nih, di area 540, dan dia menimbulkan candle kepala kembar lagi atau sebelumnya kepala kembar lagi, kemungkinan dia akan turun lagi. Dan kita akan cari kenaikan untuk sementaranya ya. Mungkin segitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman, dan nanti apabila ada updateannya mungkin nanti saya akan coba untuk update lagi ya. Untuk updatean itu mungkin perkembangan antara 1 hari ataupun 1 minggu. Oke teman-teman, segitu aja ya. Ciao ya.